Tungku Yin Yang terus berguncang maju mundur, naik turun di lembah batu, menarik hukum alam langit dan bumi. Tungku itu dikelilingi oleh rantai tatanan surgawi. Saat ini, tungku itu tampak sangat ilahi. Semua orang menyaksikan dengan gugup. Jika mereka berhasil, maka anak-anak muda di tungku itu akan memperoleh manfaat yang sangat besar. Ini membuat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tungku Yin yang layak menjadi harta karun tertinggi, bahkan menggerakkan raja yang tidak pernah mati. Tungku itu bergetar sekali lagi, suaranya panjang dan berlarut-larut, berdering seperti lonceng besar, suara dao bergemuruh. Semua orang terguncang dalam hati, beberapa orang bahkan langsung duduk, ingin memahami dao. Tungku kuno ini terlalu misterius, memiliki kekuatan yang tak terukur, mampu mengubah segalanya. Energi Yin dan yang berputar-putar, membungkus tubuh tungku, terus naik turun di udara, aura dao yang agung menjadi semakin kaya, bahkan makhluk tertinggi pun lama bergerak. Semakin banyak orang duduk, memahami dao di sini. Di luar lembah itu sangat sunyi, tak seorang pun berkata apa-apa, mereka semua merasa bahwa ini mungkin adalah harta karun tertinggi nomor 1. Paling tidak, ini memberi mereka perasaan yang tak tertandingi. Di dalam surga dan bumi, rentetan demi rentetan energi ungu melesat lewat, ini adalah dao agung yang sedang jatuh, muncul dalam medium yang nyata, misalnya, mekar sebagai bunga teratai dan suara kitab suci yang samar. Aura itu menjadi semakin agung, menarik perhatian semua orang. Hanya saja, beberapa orang batuk darah, tubuh mereka gemetar, terluka oleh suara dao. Pintu masuk lembah itu kacau balau. Bahkan ketika makhluk tertinggi diam-diam memahami dao, mereka merasakan sakit yang hebat di ruang antara alis mereka, dengan cepat berhenti dan menenangkan diri, tidak berani membenamkan diri dalam hal ini lagi. Semua orang, berhati-hatilah, jangan mencoba untuk menyelaraskan diri dengan Tungku Yin Yang. Itu adalah turunan dao agung, sangat berbahaya selama proses ini. Meskipun telah menuntun hukum alam surga, itu tidak cocok untuk dipahami semua orang. Tetua klan Gu Yi memperingatkan. Dia tahu bahwa meskipun Tungku Yin yang tampak tenang saat ini, suci dan kuno, pada kenyataannya, itu berbahaya. Paling tidak, mereka yang berada di luar tidak dapat menyentuhnya. Saat ini, Tungku Yin yang terbungkus dalam hukum alam, menjadi semakin kabur. Namun, setiap kali berguncang, jiwa semua orang juga akan bergetar. Jenis aura itu dapat menghancurkan langit dan bumi. Saat ini, bahkan ekspresi makhluk tertinggi klan Kaisar menjadi serius, dengan serius memperingatkan semua orang untuk tidak mendekat, bahwa mereka harus mundur lebih jauh. Tidak ada seorang pun yang tersisa di lembah, bahkan para ahli klan Gu semuanya mengundurkan diri, jadi wajar saja jika tidak perlu membicarakan yang lain. Di dalam lembah batu, seolah-olah guntur meletus. Energi kacau melonjak, bergolak, sejumlah besar hukum alam saling terkait, berbenturan satu sama lain, membentuk pemandangan yang mengerikan. Matahari dan bulan bergetar, langit dan bumi retak terpisah. Segera setelah itu, layar cahaya melonjak di dalam lembah gunung, seolah-olah akan merobek kubah langit. Hanya satu guncangan dari Tungku Yin yang menciptakan pemandangan tidak teratur yang mengerikan. Jangan khawatir, lembah gunung adalah tanah peristirahatan Tungku yang berharga, itu tidak akan menghancurkan tempat ini, juga efeknya tidak akan bocor keluar. Kata Gu Yi. Itu karena wajah orang-orang itu semua menjadi pucat. Jenis kekuatan itu terlalu besar, jika benar-benar meletus, itu pasti akan mampu menebas bintang dan bulan, menerobos tanah kuno ini. Sekarang, semua orang mengerti mengapa meskipun Tungku Yin yang membawa keberuntungan alam yang besar, mampu menjatuhkan hukum alam surga, orang luar tetap tidak memiliki nasib yang sama dengannya. Bahkan mungkin ada bahaya di dalamnya. Semua orang, jangan khawatir. Ini adalah kesempatan mereka, jika mereka gagal, maka itu hanya bisa dikatakan sebagai takdir. Gu Yi berkata dengan tenang, sangat berpikiran terbuka. Semua klan Kaisar terdiam. Dia mengatakan ini dengan mudah, tetapi orang harus mengerti bahwa pengikut klan Gu benar-benar sangat sedikit, kematian salah satu dari mereka adalah kehilangan besar. Di dalam Tungku, memang jauh lebih tenang daripada di luar, karena energi Yin dan yang berputar, menetralkan segalanya. Justru karena keberadaan dua energi itulah dao besar dunia terlihat. Dao ke-1, satu kedua, yang disebut dua dapat diturunkan dengan Yin dan Yang. Dengan itu sebagai panduan, inilah sebabnya mengapa itu kemudian dapat menyentuh dao besar dunia yang lengkap. Disinilah tepatnya Tungku Yin yang menantang surga. Tentu saja, setelah mengalami nutrisi dari para ahli sejarah, Tungku ini menjadi semakin tenang, semakin cocok untuk memahami dao dan kultivasi. Di dalam Tungku,
Si Hao masih tidak bisa bergerak, tetapi tubuhnya mengalami perubahan yang intens. Tungku berharga itu bersinar, menyegel tubuhnya, beresonansi dengan jejak dao besar di dalam tubuhnya. Segera setelah itu, tubuhnya mulai berputar di dalam tungku. Pada saat yang sama, Yu Yu, Wu Kun, Chi Menghong, Suo Gu dan yang lainnya juga mulai berputar, digerakkan oleh tungku berharga, dikelilingi oleh energi yin. Tungku itu bersinar, menjadi hampir transparan seperti kaca ilahi, membentuk pusaran yin-yang, berputar dengan kecepatan ekstrim. Tak lama kemudian, energi yin dan yang saling melilit, bergetar saat membawanya. Suara pecah terdengar dari dalam tubuh si Hao. Rantai tatanan ilahi dan hal-hal lain yang sebelumnya telah hancur dalam dirinya diaktifkan, mulai bergetar, menghasilkan perubahan yang bahkan tidak dipahaminya. Pada saat yang sama, tungku itu menjadi semakin cemerlang, menuntun turun hukum-hukum alam yang lengkap dari dunia luar, membuat mereka turun ke tempat ini. Sekarang, suara kitab suci agung itu jelas, paling tidak, bagi orang-orang di dalam tungku, itu hanya sedekat itu, dalam jangkauan tangan. King Kun, Gu Hong, Yu Yu, dan Chi Menghong terguncang, membenamkan diri di dalamnya. Mereka tahu bahwa manfaat mereka kali ini sangat besar, benar-benar berhasil. Ini adalah interpretasi dari Dao Agung, inkarnasi dari berbagai hukum alam. Itu sepenuhnya disajikan di depan mata mereka dalam jarak yang begitu dekat, memberi mereka pengalaman pemahaman yang mendalam. Garis demi garis cahaya muncul, dipecah oleh energi yin dan yang. Itu adalah rentetan demi rentetan hukum Dao Agung. Jika mereka terjalin bersama, hanya dengan mereka saja, tidak mungkin mereka bisa merasakannya sepenuhnya. Namun di sini, itu benar-benar berbeda, menjadi jauh lebih sederhana. Di dalam tubuh si Hao, suara benda-benda pecah terus-menerus terdengar. Jejak-jejak Dao Agung itu disentuh, beresonansi dengan hukum-hukum alam yang dipandu. Inilah alasan mengapa tungku yin yang dapat dianalisis dengan lebih baik, mampu menjelaskan Dao Agung. Benih. Mata mereka yang ada di tungku itu meledak dengan cemerlang, melihat jejak-jejak Dao Agung di dalam tubuh si Hao. Ternyata setelah benda-benda yang pecah itu memadat, mereka membentuk objek seperti benih. Tidak heran tungku yin yang bergetar, menarik dan menarik lagi dan lagi. Justru untuk memberikan benih ini titik balik, untuk menganalisis Dao Agung. Sayangnya, mereka dibatasi oleh usia dan alam kultivasi mereka, tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Mendengarkan kitab suci Dao Agung, memahami hukum-hukum alam surga, semua ini hanya sementara. Tak perlu dikatakan, benda-benda ini akan segera menghilang, mereka tidak dapat memahaminya untuk waktu yang lama. Bahkan Huang tidak cukup, dia cukup beruntung untuk tidak mati, memperoleh bantuan dari makhluk-makhluk tertinggi, sementara jejak-jejak Dao Agung itu disegel. Sementara itu, saat ini, tungku yin yang berguncang, benar-benar menghancurkan segelnya, jadi benda-benda itu pasti akan berhamburan. Di luar tungku yang berharga itu, hukum alam sepenuhnya meresap masuk, membawa makanan dengan si Hao sebagai benihnya. Hukum alam sebagai air, semua ini berkumpul bersama, terus-menerus melepaskan energi yang besar. Ah! Si Hao berteriak. Kekuatan ini terlalu mengerikan, membuat seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping inci demi inci. Dao besar hancur, benar-benar memasuki tubuhnya. Yang disebut benih itu tidak lebih dari sekadar primer, memicu situasi yang mengerikan ini. Seluruh dunia tampaknya menghancurkan tubuhnya, beratnya tak terbayangkan besarnya. Puff! Tubuh si Hao retak, seolah-olah dia dipukul oleh palu abadi. Darah Phoenix di dalam tubuhnya muncul, berubah menjadi cahaya yang berapi-api, membakar dengan ganas, membuat tubuhnya hidup kembali, pulih. Hanya saja, jejak Dao besar ini bersinar, membimbing kekuatan yang lebih besar, menghancurkannya sekali lagi, menghancurkan tulang-tulangnya menjadi entah berapa banyak bagian. Dia datang dari dunia yang berbeda, namun ingin tubuh aslinya direkonstruksi, membimbing Dao besar untuk memurnikan dirinya sendiri. Bagaimana bisa sesederhana ini? Sama seperti memulai dari awal, peluang kematian 99%. Kata Guyi dengan tenang. Para makhluk tertinggi mengangguk, karena di masa lalu, ada orang-orang yang datang dari Imperial Pass, diam-diam masuk, berharap untuk menempa ulang diri mereka dengan hukum alam yang sempurna di sisi ini, berharap untuk menjadi lebih kuat. Biasanya, mereka bisa mendapatkan banyak manfaat, tetapi jika mereka ingin sepenuhnya menempa ulang diri mereka yang sebenarnya, memulai dari awal, semua orang yang mencoba mati. Setelah tumbuh di Dao besar dunia lain, jika mereka ingin mengubah diri mereka seperti ini, sepenuhnya merekonstruksi diri mereka sendiri, ini hanya mencari kematian.
Sekarang, Huang menghadapi kesulitan seperti ini. Si Hao sangat merasakan betapa sulitnya ini. Dia menghela nafas ringan, untuk sepenuhnya menempa ulang dirinya sendiri. Jika dia melakukannya selangkah demi selangkah, itu memang akan membawa manfaat besar. Namun, jika dia ingin sepenuhnya mengubah dirinya sendiri, maka itu terlalu sulit. Hong! Hamparan cahaya gelap melonjak, ingin masuk dan menghancurkan Si Hao. Ini adalah komponen dalam darah Phoenix, yang dikabarkan menjadi akar mengapa Blood Phoenix jatuh saat itu. Pada saat itu, Si Hao tenggelam dalam cahaya gelap, menjadi hitam pekat sekali lagi. Sementara itu, dia terkoyak lagi, transformasi gagal justru karena jenis cahaya gelap ini. Sekarang, itu muncul lagi. Energi yin dan yang berputar-putar, dengan cepat terjalin. Tidak jauh dari sana, ekspresi orang-orang itu berubah. Sekarang, jenis cahaya gelap ini muncul bahkan di pusaran yin-yang, membuat mereka semua merasa terancam. Tungku yin yang juga bergerak, menekan cahaya gelap, memotongnya, membuatnya menjadi redup. Kemudian, tubuh Si Hao hidup kembali di bawah darah Phoenix, dan kemudian hancur di bawah dao besar sekali lagi. Siklus ini berulang terus-menerus. Ini adalah proses yang sangat mengerikan, jumlah penderitaan yang tak terbayangkan. Selama waktu ini, cahaya gelap muncul dari waktu ke waktu, karena tercampur dalam darah Phoenix, tidak dapat memisahkan keduanya. Dalam situasi seperti ini, jika dia ingin menyerap darah Phoenix, memiliki kemampuan pemulihan True Phoenix, itu terlalu sulit. Seorang makhluk tertinggi berkata. Di dalam tungku, Si Hao akhirnya bisa bergerak lagi, tubuhnya berulang kali berputar antara dihancurkan dan direkonstruksi. Dia segera duduk, seluruh tubuhnya berlumuran darah, menolaknya di sana. Setelah siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia melepaskan teriakan pendek, memaksa darah Phoenix dan cahaya gelap keluar dari tubuhnya tanpa ragu-ragu. Yi, itu bukan darah kaisar biasa, itu mungkin setetes darah leluhur. Dia menyerah begitu saja? Seseorang berkata dengan kaget. Nilai dari setetes darah ini tak terukur, tak terbayangkan. Ketika klan Blood Phoenix memberikannya, bahkan mereka merasa sakit hati, apalagi betapa berharganya itu jika orang-orang dari klan lain mendapatkannya. Namun, Huang menyerah begitu saja. Bagi Si Hao, ini bukan darahnya. Bahkan jika dia menggabungkannya ke dalam tubuhnya, akan sulit untuk benar-benar menggabungkannya di dalam dirinya setelah waktu yang lama berlalu. Dia tidak ingin darah rusak lainnya berada di dalam tubuhnya sendiri. Jalannya sangat murni. Dia ingin mengubah dirinya sendiri. Dengan cara ini, darahnya akan sangat murni, tidak tercampur dengan apa yang disebut darah kuno langka lainnya. Jika teknik berharga garis keturunan Phoenix ada di sini, dia akan mempelajarinya tanpa ragu-ragu, tetapi langsung menyerapnya ke dalam darahnya, membuatnya bercampur. Ini bukanlah sesuatu yang dia inginkan. Itu karena dia khawatir, takut bahwa setetes darah kuno yang tampaknya sempurna ini akan menjadi cacat dalam jalur kultivasinya di masa depan. Tentu saja, ini jika ada masa depan, jika dia bisa hidup, jika tidak, menyerapnya atau tidak sama-sama tidak berarti. Namun, kali ini, setetes darah Phoenix ini memang menunjukkan manfaat yang besar, membantu Si Hao mengaktifkan vitalitasnya, memungkinkannya untuk pulih. Saat ini, tubuh Si Hao hancur berkeping-keping. Ia terus-menerus dihancurkan oleh Dao Agung. Namun, ia mampu bertahan dengan sekuat tenaga. Si Hao perlahan pulih, menganggap ini sebagai cobaan tersulit. Ia memasuki sisi lain, selalu berharap untuk merekonstruksi tubuh aslinya dengan hukum Dao yang lengkap. Sekarang, tujuannya sudah di depan mata, dan sedang dilaksanakan. Jika seseorang tidak dilahirkan di sini atau dibudidayakan di dunia ini, sulit untuk menerima persetujuan dunia. Secara umum, transformasi paksa hanyalah jalan menuju kematian. Sementara itu, Si Hao pertama kali mengalami pemurnian darah Phoenix di Gunung Platform Abadi. Tubuhnya ditempa dengan cara ini, dan sekarang, ia ditempa kembali sekali lagi di Tungku Yin-Yang, dapat dikatakan bahwa keinginannya secara bertahap terpenuhi. Anak ini tidak sederhana, ia benar-benar akan berhasil. Kata Gui, matanya bersinar cemerlang, melonjak seperti obor. Ia menatap pusat lembah batu. Manfaat yang diperoleh anak-anak lain juga sama besarnya, mampu mendengar Dao Agung, juga memiliki tubuh sejati yang ditempa ulang sekali. Di masa depan, pencapaian mereka akan menjadi tak terbatas. Seorang makhluk tertinggi klan Kaisar berkata sambil tersenyum. Kali ini, mereka semua berhasil, itu bisa dianggap situasi yang saling menguntungkan. Yu,
Gu Hong, Wu Kun, Chimeng Hong dan yang lainnya disambar cahaya dao berulang kali. Bergerak dengan pusaran yin yang, setiap tubuh mereka mengeluarkan suara gaba-gaba, tubuh mereka yang berharga direkonstruksi. Mereka lahir di dunia ini, sebelumnya mengalami semua ini sebelumnya, tetapi kali ini, itu lebih dalam, lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya karena keberadaan Huang, mereka dapat memperoleh keuntungan karena dia mendapatkan jenis pengalaman lain. Selain itu, mereka juga tampaknya memahami Dao di sini, mendapatkan pengalaman dalam banyak hal yang sebelumnya sulit dipahami. Kembalinya mereka kali ini terlalu hebat. Tidak peduli siapapun yang diselimuti oleh cahaya tatanan Dao Agung, mereka akan selalu mendapatkan wawasan yang mengejutkan dan mendalam. Si Hao sedang pulih. Dia tidak peduli bagaimana keadaan orang lain, ini adalah Dao Agung dunia ini sejak awal. Dia menjalani ujian, meminjamnya untuk menyempurnakan tubuh aslinya. Dia tidak mencoba menghentikan orang lain untuk mendapatkan manfaat. Itu karena orang-orang ini lebih mengenal dunia ini dan Dao Agungnya daripada dia. Jika aku lebih mengasah diriku di tempat yang berbeda, menjelajahi dunia kuno yang berbeda, mungkin aku bisa mengalami transformasi yang tak terbayangkan. Si Hao berpikir dalam hati. Meskipun dia belum sepenuhnya terbebas dari bahaya, dia masih punya beberapa pikiran. Sisi 9 surga dapat dianggap sebagai dunia yang rusak, sementara ini adalah dunia yang hebat. Sekarang, dia mengalami keduanya. Dunia mungkin berubah, tetapi jati dirinya yang sejati abadi. Si Hao sangat tersentuh. Bahkan dunia yang hebat sekalipun memiliki hari di mana mereka mungkin hancur atau hancur. Misalnya, 9 surga 10 bumi. Jika seseorang menggunakannya untuk mencapai Dao, tumbuh di sisi itu, akan ada banyak masalah. Pada saat ini, Si Hao dengan jelas menyadari bahwa tubuh aslinya adalah yang akan ada selamanya. Semua hal lainnya memiliki hari ketika mereka akan runtuh. Jika dia ingin dirinya tidak dapat binasa, dia harus memulai dengan dirinya sendiri. Menggunakan tubuh sebagai benih. Saat ini, dia sangat mengalami apa yang paling penting. Bahkan jika dia berada di sisi lain sekarang, akan berhasil menyerap hukum alam dunia ini, merekonstruksi tubuh sejati, dia tidak lagi bersemangat. Aku akan mencari Dao dari dalam diriku sendiri. Saat ini, kondisi Si Hao menjadi semakin baik. Tungku Yin yang bergemuruh, melindungi semua orang di dalam tungku, melepaskan energi Yin dan Yang, memungkinkan mereka untuk berubah dengan aman. Si Hao dengan hati-hati menguji semuanya. Dahinya yang retak pulih, roh primordialnya stabil, tulang depannya berkilau. Seluruh tubuhnya menerima contoh penyempurnaan. Pada akhirnya, kekuatan hukum alam tampaknya tidak lagi segila itu, tidak akan melukai tubuhnya. Hukum alam surga telah ditarik, akan segera tersebar. Di luar lembah, seseorang menghela napas ringan. Pemandangan jatuhnya Dao besar terlalu mengejutkan, itu tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Jenis kesempatan ini hanya sementara, jumlah yang dipahami oleh mereka yang ada di tungku hanya akan sebanyak itu, tidak lebih, tidak kurang. Paling tidak, menciptakan kembali tubuh yang sebenarnya sudah cukup, ini adalah jenis keberuntungan alami. Tiba-tiba, Si Hao merasakan bahaya. Seseorang di dalam tungku ingin mengambil tindakan terhadapnya, aura misterius mengalir deras, ingin memahami rahasia di dalam tubuhnya. Di luar gunung, ekspresi ahli Gu Klan Gui jatuh. Dia kemudian menoleh untuk melihat makhluk tertinggi klan Kaisar, berkata, seseorang datang dengan dekret abadi? Di dalam tungku, seseorang mengaktifkan dekret misterius, menyalakan tungku kuno sekali lagi, membuatnya terus beroperasi. Tungku ini sangat misterius, bagaimana orang biasa bisa mengoperasikannya? Namun, klan Kaisar luar biasa, menangani terlalu banyak harta rahasia. Ada dekret kendali senjata yang diukir oleh makhluk abadi, yang ingin memegang tungku sebentar, membuatnya terus beroperasi. Sementara itu, kali ini, target tungku itu masih Huang, tetapi tidak lagi lembut, tetapi malah mendominasi, ingin dengan paksa merebut berbagai jejak Dao dan yang lainnya di tubuhnya. Kudengar generasi muda ini agak luar biasa, berhasil dengan tubuh sebagai benih. Mengapa kita tidak melihat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi? Di luar lembah, seorang makhluk tertinggi klan Kaisar berkata, "Kita bisa." Yang lain mengangguk. Ketika Gui mendengar ini, ekspresinya menjadi agak dingin, berkata, ini adalah harta karun tertinggi klanku. Namun, aku tidak keberatan untuk mencobanya." Dia mengangguk. Jadi tentu saja tidak ada masalah. Hong.
Energi Yin dan yang mengunci Si Hao di tempatnya, ingin mempelajari semua rahasia di tubuhnya. Haha, setelah mengumpulkan hukum surgawi, jalan kita sendiri telah disempurnakan. Yuyu tertawa keras. Justru dialah yang membawa dekret itu ke dalam. Kenyataannya, Chimeng Hong sudah ingin mengambil tindakan, ingin langsung membunuh Huang, bahkan lebih ekstrim dari Yuyu. Ada yang lain yang membawa niat dingin, ingin mengambil tindakan, tetapi sekarang, mereka semua berhenti, ingin melihat berbagai rahasia di tubuh Si Hao. Tungku itu bergerak. Awalnya, tungku itu masih mengeluarkan suara ilahi Dao yang hebat, tetapi pada akhirnya, cahaya meluap di dalam, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Kemudian, mereka semua terkoyak, pemandangannya mengerikan. Tidak. Di luar lembah, wajah kelompok ahli ini semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Segera setelah itu, tutup tungku terbang keluar, dengan cepat dibuka oleh makhluk tertinggi. Mereka bergegas untuk memberikan bantuan. Beberapa orang jatuh, semua tubuh mereka compang-camping, bahkan hancur, berlumuran darah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, semuanya terluka parah. Mereka semua menderita bencana besar, hampir mati di dalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang melepaskan raungan. Jika sesuatu terjadi, yang disebut 6 kaisar muda berubah menjadi abu, maka tidak akan ada yang tersisa. Tungku Yin yang memiliki kehidupan, ia tidak ingin dibatasi oleh dekret. Selain itu juga tidak maha kuasa, kata Gui. Itu menjelaskan beberapa hal. Tungku Yin yang memiliki keinginannya sendiri. Bahkan jika dekret makhluk abadi muncul, itu tidak dapat mengendalikannya dan malah akan dibatasi. Dekret itu hancur. Selain itu, tubuh Yuyu telah lama terbelah menjadi 2, luka-luka yang paling serius. Ada hal lain yang tidak dikatakan Gui, karena tidak perlu bagi orang-orang ini untuk memahami rahasia Tungku Yin Yang. Tungku Yin yang dilemparkan di 9 surga, dan telah ada di dunia ini selama bertahun-tahun juga. Itu sangat akrab dengan hukum Dao dari kedua dunia, itulah sebabnya ia dapat menyimpulkan dan mencari tahu beberapa hal. Sementara itu, meskipun pemuda itu masih lemah, belum tumbuh sepenuhnya, ia menggunakan tubuhnya sebagai benih. Benih ini sama sekali berbeda, tidak dapat dilihat. Kecuali jika Tungku Yin yang membawanya selama bertahun-tahun, juga mempelajari tentangnya, barulah Tungku itu dapat sepenuhnya memahami keberadaannya. Kita harus tahu kapan harus merasa puas. Mereka disempurnakan bersama dengan Huang, semua tubuh asli mereka direkonstruksi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya, manfaat yang mereka terima tidak sedikit. Kata Gui. Para makhluk tertinggi memasuki lembah, membawa keturunan mereka masing-masing di tangan mereka, dengan cepat memeriksa mereka, takut bahwa mereka mungkin telah menerima luka Dao besar yang tidak dapat dipulihkan. Tidak terlalu buruk, masih bisa disembuhkan. Seseorang menghela napas lega. Si Hao berdiri. Setelah beberapa hari berlalu, dia akhirnya tidak lagi dalam keadaan setengah lumpuh, mampu mengendalikan tubuhnya. Meskipun masih ada luka, apalagi tidak ringan, perasaan seperti ini masih cukup baik. Tanpa diragukan lagi, dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selamat kepada 6 kaisar muda atas hasil yang luar biasa. Prestasi kalian di masa depan tidak akan terbatas, kalian semua bahkan mungkin sebanding dengan leluhur agung klan kalian. Gui tersenyum lebar. Sosoknya bungkuk, rambut putihnya memancarkan cahaya keemasan samar, memberi selamat kepada makhluk agung klan kaisar seperti ini. Orang-orang ini merasa sedikit takut, karena ini tidak sesuai dengan perilaku normal orang tua ini. Sebanding dengan leluhur agung? Hal semacam ini, tidak perlu dikatakan lagi. Ahli setengah baya dari garis keturunan Shutuo berkata. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menggigil, merasakan ketakutan yang luar biasa, sampai-sampai mereka sedikit takut di dalam hati. Peringkat di dunia ini sangat ketat, raja-raja yang tidak pernah mati dikenal tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka. Di dunia yang hebat ini, selama nama mereka disebut, akan ada proyeksi magis yang akan muncul. Jenis kekuatan yang tak tertandingi ini benar-benar di luar pemahaman. Orang harus memahami bahwa dunia kuno itu sangat luas dan tak terbatas, berkali-kali lebih besar dari semua 9 langit 10 bumi yang digabungkan. Chimeng Hong, Yuyu, Suogu dan yang lainnya juga berdiri, menatap Si Hao pada saat yang sama, ekspresi mereka dingin, cahaya pembunuh melintas. Beberapa ahli muda klan kaisar ini benar-benar ingin membunuh Si Hao.
Sambil bermandikan darah, mereka benar-benar memiliki penampilan yang tak terhentikan. Ada yang lain yang mengembangkan niat membunuh karena mereka dimurnikan di tungku yang sama. Itu karena ketika seseorang memikirkannya, kali ini, mereka menjadi lebih kuat karena Huang, pada dasarnya berjemur di bawah sorotannya, membuat mereka merasa seperti ada tusukan di hati mereka. Mereka ingin mengambil tindakan, memutuskan siapa yang lebih kuat melalui pertempuran ini. Pemeliharaan Gu. Suara Gui sangat lembut, tetapi anak-anak muda itu masih samar-samar mendengar kedua kata itu. Ini membuat ekspresi di mata mereka semakin dingin. Yang disebut Raising Gu menempatkan sekelompok serangga ilahi dalam wadah tertutup, membuat mereka bertarung dengan sengit, hanya satu raja yang bisa keluar hidup-hidup. Apa yang ingin dikatakan oleh orang tua ini? Semua orang ini merasa sangat tidak nyaman. Mereka sebelumnya tetap berada di tungku yin yang sama, namun sekarang mereka dibandingkan dengan analogi ini. Qi Menghong dan Yu Yu penuh dengan niat membunuh. Jika berita itu tersebar seperti ini, reputasi mereka akan sangat rusak. Pada saat yang sama, mereka merasa bahwa Huanglah yang benar-benar membantu mereka, jadi mereka ingin membasmi sumber utamanya. Segera setelah itu, mereka meninggalkan lembah batu. Banyak orang menyambut mereka dengan senyuman, memberi selamat kepada mereka. Teman-teman Dao, silakan ke sini. Ini masalah yang layak dirayakan, aku sudah menyiapkan pesta. Akan ada anggur kuno abadi, mari kita minum bersama, bagaimana menurut kalian, kata Gui. Kelompok itu meninggalkan tempat ini, dipandu ke area yang luas. Ada istana emas cemerlang yang dibangun di pegunungan, bangunan-bangunan ini mengalir dengan gelombang kabut abadi. Ini adalah area penting klan Gu, hanya ketika tamu terhormat dan makhluk abadi berkunjung, mereka akan dibawa ke sini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini diperlakukan dengan sangat sopan. Aula-aula istana ini telah mendukung jejak-jejak terlalu banyak tokoh besar di masa lalu, tempat yang layak dikunjungi untuk generasi selanjutnya. Di era besar terakhir, Raja Abadi Tanpa Akhir, Raja Abadi Reinkarnasi, dan ahli tak tertandingi lainnya telah datang ke sini. Kultivator garis keturunan Anlan berkata, sangat tersentuh. Yang lain terguncang, mereka semua memperhatikan dengan saksama. Istana emas dipindahkan dari sisi 9 surga. Sebelum itu adalah tempat penting yang digunakan klan Gu untuk menyambut raja-raja abadi. Teman kecil, kau benar-benar istimewa, bisa dianggap sebagai seorang jenius yang mampu mengubah langit, terlahir untuk berperang. Gui berjalan ke arah Si Hao dengan senyum hangat, menatapnya dengan saksama. Bawakan anggur abadi. Kemudian, Gui memerintahkan orang-orang untuk membawa anggur. Itu tidak mungkin anggur dari era kuno abadi, kan? Sudah berapa tahun berlalu? Jika diawetkan seperti ini, apakah masih bisa diminum? Beberapa orang tampak bingung. Tak lama kemudian, seseorang membawa sebuah kendi anggur, warnanya berkilauan, diukir dari batu giok. Kendi itu membawa cahaya yang mengalir, pada saat yang sama memiliki semacam aura abadi yang terkendali, memancarkan nuansa alami. Di dalam istana emas, gelombang napas terdengar, dan kemudian seruan kekaguman terdengar. Aroma anggur yang sangat kaya. Selain itu, ada orang-orang yang langsung pingsan karena mabuk, tidak mampu menahan aroma seperti ini. Alkohol saja pasti tidak bisa melakukan ini. Semua orang tahu bahwa apa yang disebut fermentasi itu mengandung aura Dao yang misterius, gelombang kekuatan rahasia yang berputar-putar di dalamnya. Ini pasti anggur berharga yang langka. Banyak orang menghela napas dengan heran, semuanya mengangkat gelas mereka. Ketika mereka melihat anggur yang sangat kental seperti jeli, mereka merasakan perasaan mabuk bahkan sebelum mereka minum. Kemudian, sejumlah besar orang pingsan, karena begitu mereka menyesap, mereka langsung pingsan. Anggur ini benar-benar kuat. Apakah ini diseduh khusus untuk makhluk yang tidak bisa mati? Makhluk tertinggi garis keturunan Raja Merah, setelah minum secangkir, tiba-tiba merasakan tubuhnya terhuyung-huyung. Kemudian, dia duduk di aula istana ini, tidak memperhatikan orang lain. Jenis anggur ini mengandung hukum Dao, layak untuk dialami. Tak lama kemudian, seluruh istana agung menjadi sunyi, tak seorang pun berbicara lagi. Teman kecil, silakan lewat sini. Gui memanggil Si Hao, meninggalkan istana kuno itu. Di dalam istana, Qi Menghong membuka matanya. Ia tidak meminum anggur, matanya memancarkan cahaya dingin, berkata dengan dingin, klan Gu, kau ada di dunia kami, jangan bilang kalau hatimu masih bersama Imperial Pass. Apa kau ingin klanmu musnah? Ketika Gui dan Si Hao pergi,
Ada juga Gu Hong, seseorang yang sebelumnya juga memasuki Tungku Yin yang bersama 6 kaisar muda, juga memperoleh manfaat luar biasa di sana. Hong Er, kau tidak perlu mengikuti kami. Tetua klan Gu berkata, hanya membawa Si Hao kembali ke lembah batu. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Pada titik ini, bahkan Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Orang tua ini melumpuhkannya terlebih dahulu, dan kemudian secara tidak langsung membantunya mencapai tujuannya, menggunakan Tungku Yin yang untuk menempa ulang tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin semudah ini untuk merekonstruksi jati diri yang sebenarnya? Hehe, waktu itu, garis keturunan kita juga lahir di 9 surga. Periode itu terlalu hebat, raja abadi di mana-mana, raja yang tidak pernah mati meraung, pertempuran besar itu sengit. Bahkan ada makhluk dari era besar yang lebih jauh ke belakang yang muncul, berpartisipasi, para ahli luar biasa semuanya muncul. Jenis kecemerlangan itu benar-benar tak terbayangkan. Tetua itu berkata sambil mendesah panjang. Orang bisa membayangkan era yang mulia seperti apa itu. Raja yang tidak pernah mati bertarung dengan berdarah, raja yang tidak pernah mati menegur langit dan bumi, darah mewarnai kedua dunia, itu benar-benar pemandangan yang mengkhawatirkan yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Pada kenyataannya, berdasarkan spekulasi para pendahulu yang hebat, era besar itu hanya dapat dianggap sebagai pertempuran kecil, perang yang benar-benar menyedihkan akan terjadi di era besar ini. Kegelapan akan menutupi bumi yang besar, darah memercik di semua dunia, langit runtuh, penyelesaian konflik yang hebat akan terjadi. Lahir di era besar ini membuatku takut dan terharu. Kapan hari itu akan tiba? Apa sebenarnya yang akan terjadi? Gu Yi menghela napas, wajah tuanya yang keriput penuh dengan kegembiraan, serta sejenis ketakutan. Apa yang ingin kau katakan? Tanya Si Hao. Yang ingin kukatakan adalah bahwa berada di masa-masa yang dikenal sebagai masa paling pahit dalam sejarah ini sebenarnya tidak mudah. Klanku ingin merebut kembali kejayaan masa lalu kita, atau kita tidak akan bertahan hidup. Jika kita tidak menjadi raja abadi, kita akan selalu menjadi semut, bahkan tidak bisa melindungi klan. Saat menghadapi era yang paling mempesona dan berdarah, semua klan harus berjuang untuk secerca harapan itu. Gu Yi berkata sambil mendesah. Kekacauan macam apa? Penyelesaian konflik macam apa? Tanya Si Hao. Ini adalah kebenaran yang paling diinginkannya. Ketika kau melihat dunia yang agung layu, mendengar lagu-lagu perang dari yang paling kuat, kau akan tahu. Tokoh-tokoh yang tak tertandingi akan muncul, beberapa klan yang kuat kembali, niat membunuh akan meluap ke surga, darah membasahi banyak era yang hebat. Kata Gu Yi. Dia gemetar, tergerak, juga merasakan semacam rasa hormat dan takut terhadap masa depan. Itu karena bahkan dia tidak benar-benar mengerti. Ini semua adalah kata-kata dari para tetua yang telah meninggal, kesimpulan dari para pendahulu. Namun, sekarang, dia memiliki kesempatan untuk sepenuhnya mengerti, karena dia akan memasuki tempat itu, bertemu dengan keberadaan yang tak tertandingi itu sekali lagi. Apa gunanya memberitahuku hal-hal ini? Si Hao bertanya. Untuk menuntut pembayaran dari klanmu, kau berutang pada klan Guku seorang raja yang tidak pernah mati. Kata Gu Yi dingin. Sosoknya pendek, sedikit bungkuk, tetapi sekarang, punggungnya tegak. Berkata dengan suara nyaring, saat itu, klanku bisa saja menghasilkan seorang ahli yang tak tertandingi, seorang raja abadi, tetapi dia diserang oleh leluhur klan batu. Si Hao langsung menggigil kedinginan. Ada dendam semacam ini di antara kedua klan? Rasa dingin menjalar di punggungnya. Ini berarti bahwa tetua ini tidak datang dengan niat baik, tetapi malah ingin menyelesaikan masalah, bertentangan dengan beberapa kecurigaan Si Hao sebelumnya. Para pendahulu klan Batuku semuanya memiliki semangat yang gigih. Demi melindungi perbatasan sunyi, mereka bertarung satu demi satu, mewarnai perbatasan yang terpencil dengan darah, gugur dalam pertempuran berturut-turut. Jika mereka menyerang klan Gu Emyu, pasti ada alasan bagus. Kata Si Hao. Hah? Senyum Gu Yi agak dingin, sangat dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya agak menakutkan. Lembah batu terbelah. Ada tangga batu yang mengarah ke bawah tanah, tepatnya tempat Tungku Yin yang dilindungi. Tungku yang berharga itu masih di sini, sekarang mengambang di udara. Tungku itu perlahan turun, membawa kabut abadi, kabur dan tidak jelas, seolah-olah dapat menghancurkan surga untuk waktu yang tak terbatas. Tekanan jenis ini mencekik, membuat daging seseorang terasa seperti akan meledak. Gu Yi membawa Si Hao ke bawah tanah.
Menggunakan tubuh sebagai benih, ide itu muncul kembali di tahun-tahun kuno abadi. Sementara itu, leluhur klan Gusaya adalah salah satu dari mereka yang menyimpulkan kemungkinannya. Kata Gui. Dunia bawah tanah itu gelap, sangat kering, lorong ini sangat panjang. Ini adalah istana bawah tanah, jalan utama mengarah langsung ke satu arah. Si Hao sedikit terguncang, karena belum lama ini, dia sudah mendengar diskusi orang-orang itu. Tunku Yin yang tidak muncul untuk waktu yang tak terbatas karena digunakan untuk menekan tubuh ajaib leluhur agung klan Gu, membantunya bertahan hidup. Tunku Yin yang berada di lembah batu, jadi di bawah tanah, mungkinkah di sanalah leluhur klan ini tinggal? Di ujung jalan setapak itu ada sebuah ruangan batu. Ruangan itu sangat sederhana, gerbang batunya kasar, tidak memiliki desain dekoratif, terlebih lagi tidak memiliki tatanan dao yang hebat atau hal-hal lainnya. Leluhur yang agung, di masa lalu, tubuh dao diri Anda yang terhormat hancur pada titik krusial, fondasi raja abadi Anda hancur. Hari ini, saya telah membawa benih kepada Anda. Dia berhasil dengan tubuh sebagai benih, terlebih lagi mengalami penyempurnaan tanpa akhir. Gui benar-benar berlutut dengan suara putong, sangat taat, dan juga sangat serius. Dahinya menyentuh tanah di sini, bersujud dengan serius. Kepala leluhur agung Gui menyentuh tanah, bersujud dengan penuh hormat, sangat hikmat, merasakan rasa hormat yang sangat besar untuk orang ini. Apakah benar-benar Gu dari masa lalu? Ekspresi Si Hao berubah. Saat dia berdiri di sini, dia memeriksa sekelilingnya dengan jelas, tetapi tidak ada aura tak terbatas yang keluar. Pintu batu itu kasar, tidak memiliki kekuatan ilahi atau hukum dao, sangat sederhana dan biasa. Tempat ini tampak sangat biasa. Tepat pada saat ini, pintu batu bergetar, didorong terbuka oleh kekuatan tak berbentuk, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Itu terlalu sederhana dan kasar, hanya memiliki satu ranjang batu, di atasnya duduk seorang tetua. Ini adalah leluhur agung klan Gu? Ini adalah seorang tetua, sosok yang sangat tinggi. Meskipun dia duduk di sana, dia masih tampak sangat tinggi dan besar, punggungnya tegak, rambutnya keemasan muda, tetapi menjadi agak putih. Berlalunya waktu meninggalkan jejak di wajahnya, kulitnya tidak lagi berkilau. Alisnya yang tajam mencapai pelipisnya, matanya sangat dalam seperti langit berbintang. Tetua ini jelas sangat tampan saat masih muda. Orang bisa membayangkan rambut emasnya yang panjang, matanya yang cemerlang, kepahlawanannya yang tak tertandingi di masa lalu. Hanya saja, di bawah perubahan waktu, yang kuat akan tetap layu, tidak memiliki energi darah masa lalu dan vitalitas yang kuat. Jadi, dia tampak biasa sekali lagi, karena tidak ada sedikit pun fluktuasi kekuatan magis, apalagi keangkuhan yang mendominasi. Dia seperti orang biasa yang menurun. Apakah ini leluhur Gu? Orang yang sebelumnya bisa bertarung dengan Anlan, sebanding dengan raja yang tidak pernah mati? Dikabarkan bahwa dia hanya selangkah lagi menjadi raja abadi yang tak tertandingi. Belum lama ini, ketika dia berada di Imperial Pass, Si Hao sebelumnya telah melihat setetes darah raja yang tidak pernah mati terbang, mengguncang langit dan bumi, membanjiri pasukan besar yang luas, kekuatannya agung dan tak tertandingi. Sekarang, makhluk hidup yang hampir sebanding dengan keberadaan tingkat itu sedang duduk di sini, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Itu terlalu tenang. Bahkan jika dia kembali ke keadaan alami, seharusnya masih ada jejak kekuatan. Pada akhirnya, tetua klan Gu yang mengejutkan dunia itu tidak berbicara, tetap sangat tenang sepanjang waktu. Hanya ketika dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Gui, dia berdiri, ekspresinya sedikit berubah. Dia menatap Si Hao dengan serius. Tatapannya tenang, tidak membawa emosi apapun. Terlepas dari apakah itu makhluk tertinggi atau keberadaan yang abadi, jika mereka benar-benar menatap seseorang, jika daging mereka tidak hancur, jiwa terguncang, maka itu cukup dekat. Itu karena tekanannya terlalu besar. Untuk tingkat keberadaan ini, menelan matahari dan bulan saat ia membuka mulutnya, membuat aliran bintang runtuh dengan gemuruh bukanlah masalah sama sekali. Namun, tetua di hadapannya ini hanya bersikap santai, tidak menunjukkan adegan mengintip jiwa. Sesaat kemudian ia mengangguk, akhirnya menunjukkan beberapa gerakan ke arah Si Hao, dengan ringan menunjuk keluar. Di dalam ruang batu, Gui langsung gemetar, darahnya melonjak. Jika bukan karena perlu mempertahankan tingkat ketulusan tertentu di hadapan keberadaan yang kuat ini, ia tidak akan bisa menahan teriakan. Ia merasa telah menemukan benih yang tepat, leluhur klan Gu membutuhkan Huang. Tubuh Si Hao menegang. Meskipun ia tidak melihat niat membunuh, juga tidak ada bahaya yang mendekatinya,
Ketika berhadapan dengan sosok legendaris yang tak tertandingi, siapa yang bisa tetap tenang? Jari itu menunjuk ruang di antara alis Si Hao, tepatnya di mana roh primordial berada. Pada saat itu, Si Hao merasakan alisnya menjadi sangat panas, gelombang panas meluas. Sementara itu, tulang depannya mulai bersinar, terlebih lagi mengeluarkan suara gemuruh. Darah pendosa meruntuhkan awan, kilat menyambar kemana-mana. Simbol garis keturunan unik klan batu muncul. Ada jejak di alisnya, sangat rumit dan mendalam. Di sisi Imperial Pass, itu diyakini sebagai jejak darah pendosa, tanda malu. Namun, pada saat ini, sosok klan Gu yang tak tertandingi, setelah melihat simbol ini, mengungkapkan jejak emosi untuk pertama kalinya. Matanya sangat cerah, mengintip melalui hati. Pada saat itu, kilat merobek kehampaan, sungai waktu yang panjang samar-samar terlihat. Ini adalah perwujudan langsung dari riak emosi. Memang, dia adalah keturunan klan batu. Dia berkata untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Si Hao akhirnya melihat kelainan yang jelas. Ekspresi tetua itu sangat rumit, matanya redup, dan kemudian cemerlang seolah-olah bisa membakar surga, akhirnya penuh dengan kesedihan. Namun, semua ini terjadi dengan sangat cepat, semuanya dalam sekejap. Hanya saja, transformasi singkat ini, pemandangan mengerikan yang dihasilkannya mengguncang tanah kuno ini. Ruang batu itu masih baik-baik saja, diratakan oleh gelombang kekuatan misterius. Namun, di dunia luar, di surga dan bumi, kilat dan guntur kekacauan utama meletus, kabut abadi menutupi langit. Tidak diketahui berapa puluh ribu bumi runtuh, gempa bumi yang paling mengerikan bergetar. Selain itu, langit terkoyak, bintang-bintang jatuh, hujan darah mengalir turun, seolah-olah seseorang sedang menangis, seluruh alam semesta merasakan kesedihan di tempatnya. Di dunia luar, semua orang tercengang. Tidak diketahui berapa banyak makhluk yang gemetar ketakutan. Kemudian, di wilayah ini, semua klan gemetar, sulit bagi mereka untuk melawan jenis kekuatan ini. Untungnya, aura ini datang dan pergi dengan cepat. Awan segera menjadi samar, angin sepoi-sepoi, semua kelainan menghilang tanpa jejak. Di dalam ruangan batu, sangat sunyi, tanpa suara. Tulang depan Si Hao bersinar, tubuhnya seperti tali busur yang kencang, sangat tegang. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menang, dia masih harus melawan dengan segala yang dia miliki. Dia lebih suka dipenggal, darah mengalir di mana-mana, jatuh dengan menyedihkan dalam pertempuran daripada menyerah. Ini adalah sifat yang tidak pernah berubah bahkan setelah bocah buas itu tumbuh dewasa. Apakah tubuhnya akan disita? Mungkin ini satu-satunya kesimpulan. Menurut pendapat Si Hao, dia sekarang dalam bahaya kritis. Guyi tergerak. Dia benar-benar menantikan kebangkitan leluhur agung, untuk dibebaskan dari kesulitannya saat ini, jadi apakah ada hadiah yang lebih cocok daripada Huang? Bagaimanapun, dia berhasil dengan tubuh sebagai benih. Namun, pada akhirnya, ahli klan Gu yang tak tertandingi itu hanya melambaikan tangannya. Ekspresi di matanya membawa kesepian, serta cahaya pedang dengan bayangan pedang. Cahaya redup dilepaskan dari dalam pupilnya, memantulkan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya dari Immortal Ancient. Pertempuran hebat yang mengguncang dunia dapat terlihat di matanya, lautan darah meluap ke surga. Leluhur agung. Guyi bingung. Apakah dia bermaksud menyuruh mereka pergi? Jika aku jatuh ke titik di mana aku harus menjarah benih dao agung milik orang lain, apakah aku akan mampu mencapai levelku saat ini? Sudah lama tidak ada tempat bagi klan Gu di dunia ini. Dia berkata dengan tenang. Tubuh Guyi gemetar. Ini tidak dapat membantu dirimu yang terhormat dengan cara apapun? Guyi masih agak enggan, bertanya seperti ini. Leluhur klan Gu tidak mengatakan apa-apa, duduk di sana dengan tenang. Gelombang kekuatan tak berbentuk mendorong Si Hao dan Guyi keluar dari ruang batu, pintu batu kemudian menutup tanpa suara. Hal-hal yang berkaitan dengan Raja Abadi, ini adalah hal-hal yang tidak kamu mengerti. Pada saat-saat terakhir, Guyi tiba-tiba teringat kakeknya yang sudah meninggal yang sebelumnya mengatakan hal ini. Guyi berjalan keluar dari istana bawah tanah dengan ekspresi kosong, tiba di permukaan. Begitu dia meninggalkan lembah batu bersama Si Hao, mereka dengan cepat dikepung. Mereka adalah makhluk-makhluk tertinggi, beberapa dari klan Kaisar, sisanya dari tempat lain, semuanya tampak seperti sedang menghadapi musuh besar, menghentikan jalannya. Kemudian, mereka menatap Si Hao dengan saksama. Guyi, apa sebenarnya yang kamu lakukan?
Ketika orang-orang ini melihat Si Hao, mereka membawa rasa takut yang besar. Itu karena mereka mendengar rumor bahwa lembah batu memiliki keberadaan kuno di bawahnya. Sebelumnya, dia hampir mencapai tingkat Raja Abadi, tetapi pada akhirnya, dia diserang oleh leluhur klan batu, yang menyebabkan fondasinya hancur. Begitu pula, ada yang mendengar bahwa tubuh sebagai jalur benih adalah sesuatu yang diikuti oleh banyak orang. Leluhur Gu sebelumnya adalah salah satu kontributor. Sekarang, Si Hao berhasil menempuh jalan ini, sementara leluhurnya mengakhiri jalur klan Gu di depan. Ada beberapa hal yang dapat dikaitkan bersama. Mereka sangat curiga bahwa tubuh Si Hao mungkin telah disita, atau benih didal. Dekrit keberadaan abadi yang turun dari luar angkasa. Ini melalui kekuatan pohon dunia, yang datang dari alam kuno. Pohon dunia tidak terbatas, kekuatannya mendominasi masa lalu dan masa kini. Ketika daunnya berubah, bintang-bintang bergerak, matahari dan bulan bergemuruh, mengguncang dunia. Biasanya, hanya sedikit yang berani melakukan kontak dengan pohon dunia, hanya melakukannya jika ada sesuatu yang besar. Ini adalah pohon pelindung dunia ini. Dekrit itu turun, jatuh, melepaskan sinar cemerlang yang tak berujung. Ada karakter yang tertulis di seluruh permukaannya, berkilauan dengan cemerlang, goresannya seperti logam dan perak, memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini adalah kekuatan yang abadi. Meskipun mereka tidak turun secara pribadi, seutas energi esensi mereka sudah memasuki Dekrit. Wajah para makhluk tertinggi di sini semuanya sangat serius, hikmat dan penuh hormat saat mereka dengan hati-hati menerima Dekrit itu. Bahkan para makhluk tertinggi klan Kaisar memiliki ekspresi serius, tidak berani bertindak sembarangan, dengan cara yang sama mematuhi Dekrit hukum, menunjukkan betapa ketatnya pangkat status. Itu karena meskipun mereka cukup kuat, mereka belum tentu menjadi makhluk abadi. Pasti ada ahli di puncak Daovana di setiap klan Kaisar, tetapi mereka belum tentu mengambil langkah terakhir itu. Kenyataannya, harus dikatakan bahwa sangat sulit untuk mengambil langkah itu. Di dunia ini, meskipun ada banyak orang, wilayahnya luas, jumlah makhluk abadi masih sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa selama makhluk abadi muncul dalam sebuah klan, maka mereka dapat segera menjadi klan raja. Bahkan jika makhluk abadi itu mati, untuk waktu yang relatif lama, mereka akan tetap menjadi klan raja. Ini, kecuali jika klan benar-benar menurun, tidak akan pernah memiliki harapan untuk bangkit lagi. Bahkan klan Kaisar yang kuat, setelah waktu yang tak terbatas, hanya memiliki segelintir makhluk abadi, sampai-sampai mungkin hanya satu atau dua. Orang dapat melihat betapa langkanya makhluk abadi, betapa sulitnya mencapai langkah itu. Setelah dekrit itu jatuh, ekspresi semua orang di sini sangat berubah. Sebelum mereka membaca teks itu, mereka pertama-tama melihat nama-nama yang ditandatangani. Itu sebenarnya adalah dekrit yang ditulis oleh banyak makhluk abadi, yang dikirim dengan tergesa-gesa. Ini untuk mengampuni Huang. Bahkan para kultivator terkuat di bawah mereka yang mencapai umur panjang pun terkejut. Mengenai bagaimana mereka harus berurusan dengan Huang, sekarang sudah ada keputusan yang jelas. Para makhluk abadi dengan serius mewariskan dekrit bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk menyakiti Huang. Jika mereka berani mengambil tindakan secara diam-diam, mereka akan ditindas hingga ke ujung. Ini adalah keputusan yang jelas, tidak seperti beberapa hari yang lalu di mana sikap terhadap Huang sangat tidak jelas, yang menyebabkan serangkaian kejadian terjadi. Mengapa ada perubahan sikap yang tiba-tiba ini? Segera setelah itu, mereka menerima jawabannya. Ketika mereka berangkat lagi, melewati beberapa kota besar, ada makhluk tertinggi klan Kaisar lainnya yang memahami detail dari orang-orang mereka. Raja-raja yang tidak pernah mati itu belum kembali, masih di dalam tanah pemakaman. Namun, seorang pelayan tua sebelumnya muncul, mengisyaratkan bahwa Huang tidak dapat dilukai, tetapi sebaliknya harus ditinggalkan utuh. Pelayan tua ini bukanlah makhluk biasa, melainkan binatang buas yang menjaga Gua Anlan, roh serigala tua. Meskipun dia seorang pelayan, statusnya hebat. Tempat pengasingan Anlan tidak dapat didekati oleh siapapun, bahkan keturunannya yang biasanya dapat melangkah masuk. Hanya seekor serigala tua yang menjaga gua kuno itu, siap menerima perintah kapan saja. Pelayan tua ini muncul, menyatakan bahwa Anlan secara pribadi mengatakan bahwa anak muda yang merebut peti kayu busuk itu cukup menarik. Jika dia tertangkap, dia harus diperiksa dengan saksama. Jelas bahwa ini adalah apa yang dikatakan sejak lama. Saat itu, mereka baru saja mengalami kekalahan di Gunung Binatang Surgawi, peti kayu disita. Mereka tidak pernah menyangka situasinya akan berubah seperti ini, jalan kekaisaran benar-benar menyerahkan Huang.
Kali ini, ada makhluk abadi yang pergi untuk meminta petunjuk. Akibatnya, pelayan tua itu keluar dari gunung. Serigala tua ini menyebutkan kata-kata yang diucapkan Anlan sebelumnya, tentu saja memicu keributan besar. Banyak makhluk abadi segera menulis dekret, meneruskannya melalui pohon dunia, segera memberitahu seluruh dunia. Itu karena mereka takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Huang. Meskipun beberapa hari yang lalu, setelah arus bawah bergerak, itu harus dianggap menyelamatkan Huang, mereka masih takut sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Anak muda, kamu aman, kata seorang makhluk tertinggi. Hanya saja, ketika mereka melihat Si Hao, ekspresi mereka sedikit rumit, sedikit rasa kasihan di kedalaman mata mereka. Menjadi sasaran Raja Abadi seperti ini bukanlah sesuatu yang baik. Hari itu, beberapa klan besar sudah mengetahui bahwa Huang tidak dapat dibunuh, bahwa mereka tidak dapat lagi mengincarnya. Tentu saja, klan-klan besar yang disebut-sebut ini semuanya adalah klan yang memiliki keinginan kuat untuk menyingkirkan Huang, entah karena kejeniusan klan mereka atau tokoh-tokoh alam pelepasan diri generasi lama telah dibunuh olehnya. Si Hao agak terkejut, krisisnya teratasi begitu saja. Keputusan itu sangat keras, menyebutkan bahwa mereka yang menentang ini akan menghadapi kehancuran klan. Ini bukan hanya kesalahan satu orang, jika mereka menyakiti Huang lagi, itu akan melibatkan seluruh klan mereka. Si Hao tidak dikirim ke penjara air hitam, karena tidak mungkin dia akan disiksa sekarang. Pada saat yang sama, dia juga tidak dikirim ke Akademi Dewa Perang, karena mereka tidak dapat bertindak melawannya. Jika dia dikirim ke Akademi lagi, maka itu terlalu berbahaya bagi yang lain. Belum lama ini, dia telah menimbulkan keributan, yang menyebabkan kematian lebih dari 100 ahli muda. Ini adalah pembawa bencana yang tidak menguntungkan. Dia memperoleh kebebasan. Tidak seorang pun berharap Huang dapat dengan bebas menjelajahi bumi besar kuno ini. Tentu saja, setidaknya ada 6 jejak yang tersisa di tubuhnya, terbang keluar dari dekret, membuatnya sehingga tokoh-tokoh besar dapat merasakan di mana dia berada dimanapun dia pergi. Itu bukan jejak spiritual, melainkan fragmen dekret hukum, yang terukir di tubuhnya, yang tidak dapat dihapus. Teman kecil, apa rencanamu sekarang? Seorang makhluk tertinggi bertanya dengan ramah. Sementara itu, beberapa hari yang lalu, dia masih sangat kedinginan. Dunia kuno ini luas, penuh dengan tanah rahasia. Aku ingin mengunjungi gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah itu, situs-situs bersejarah kota raja. Si Hao menjawab dengan tenang. Begitu saja, Si Hao melanjutkan perjalanannya sendirian. Ketika berita itu menyebar, ini memicu kegemparan. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan berakhir seperti ini. Banyak makhluk yang menanggung permusuhan penuh dengan keengganan. Sebuah sungai hitam yang ganas melonjak, mengalir melalui ratusan ribu li, sangat luas. Orang bisa melihat sungai hitam yang lebar. Ketika medannya datar, ia tenang dan sunyi, mengalir dengan tenang, membuat semua orang merasa tertekan. Namun, ketika medannya terjal, ketika bergerak melalui pegunungan, ia meraung seperti naga guntur. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa terlepas dari apakah itu tenang atau ganas, bebatuan, tanah, dan tanaman di sisinya semuanya membeku. Selain itu adalah es hitam yang menyegel kedua tepian. Ini adalah sungai yin besar, kaya dengan energi yin, yang mampu menyegel kedua tepian. Hari itu, sebuah perahu kecil hanyut di sungai besar itu. Seorang anak muda berdiri di atas, bergerak di sepanjang sungai yin besar yang hitam. Bocah ini benar-benar tenang, sudah menjadi tahanan, tetapi dia masih ingin menikmati pemandangan. Siapa yang memberinya kebebasan, dia sekarang santai saja. Seseorang mengejek. Ini hanya sementara, dia tidak akan memiliki kesimpulan yang baik. Sepanjang jalan, ada banyak makhluk yang menatap Si Hao, beberapa dari mereka bahkan lebih membuntutinya, bahkan melepaskan niat membunuh. Namun, ketika mereka memikirkan tentang dekret hukum, mereka tidak berani bertindak gegabah, takut bahwa mereka mungkin melibatkan seluruh klan mereka jika mereka mengambil tindakan secara gegabah. Huang tidak bisa dibunuh. Sudah 8 atau 9 hari berlalu. Si Hao sangat tenang. Di mata orang luar, dia tampak sangat santai, menuju tanah kuno klan raja, menikmati pegunungan dan sungai yang indah. Dia benar-benar memperlakukan dirinya sebagai turis. Akhirnya, makhluk-makhluk itu tidak lagi bersembunyi, malah mengikutinya, terlebih lagi dengan sangat dekat. Namun, Huang mengabaikan mereka semua, sama sekali tidak menghiraukan permusuhan dan ancaman.
Jadi bagaimana jika ada makhluk setengah tertinggi yang mengikutinya? Mereka sama sekali tidak berani bergerak. Pada akhirnya, mereka semua tidak berdaya, menghela napas, dan pergi. Hanya beberapa orang yang penasaran terus mengikutinya, ingin melihat apa sebenarnya yang sedang dilakukannya. Di sungai hitam besar, Si Hao tidak takut dingin. Dia duduk di perahu kecil, benar-benar mulai memancing. Dengan suara hua, dia memancing seekor binatang buas hitam dengan kepala naga banjir dan tubuh ikan. Binatang itu membuka mulutnya yang berdarah, hendak menggigitnya. Namun, tidak lama kemudian, hamparan api dao melonjak. Huang membuka dada dan perut binatang buas itu, mulai memanggangnya. Sialan, orang ini benar-benar sangat riang. Hidupnya akan berakhir cepat atau lambat, tapi dia masih bisa makan? Banyak makhluk tercengang. Dia benar-benar santai, bahkan dalam suasana hati untuk menikmati makanan. Hanya ketika Huang hendak meninggalkan sungai besar itu semua orang terkejut. Itu karena ombak mencapai langit, semprotan sungai Yin hitam besar memercik ke segala arah, melesat ke surga. Ada kunpeng yang menyerang di tempat itu, berubah menjadi ikan besar hitam, berenang di sepanjang sungai Yin besar. Si Hao meninggalkan sungai Yin besar, memasuki lembah. Dikabarkan bahwa keberadaan yang tidak pernah mati dikubur di sini. Setelah serangan terhadap raja yang tidak pernah mati gagal, dia akhirnya mati di sini. Tubuhnya memiliki garis keturunan gagak emas. Ketika dia mati, cahaya terang bersinar melalui 9 langit, api yang berkobar membakar langit. Pada akhirnya, ratusan ribu li lembah menjadi tempat yang berbahaya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, semuanya layu, meninggalkan kekuatan dao api yang kaya. Si Hao berdiri di sini untuk waktu yang lama, dengan hati-hati merasakan semuanya. Dia menjadi seperti patung, tidak bergerak sama sekali. Setelah 2 hari berlalu, tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Kemudian, dia mengacungkan lengannya, membentuk jejak di sini, terus menyerang. Apakah orang ini memahami dao? Mengembara di bumi besar duniaku, apakah dia mencari daonya sendiri? Ini membuat beberapa orang terkejut. Bahkan dalam situasi seperti ini, Huang masih belum menyerah. Dia tidak khawatir akan hidupnya sendiri, tidak peduli dengan masa depannya, sebaliknya sepenuhnya mengabdikan diri untuk kultivasi. Ketika dia meninggalkan lembah matahari terbenam, Si Hao menuju ke barat, memasuki tanah kuno yang kaya dengan energi abadi. Tempat ini selalu sepi, tidak ada yang berani masuk. Ini tempat pengasingan orang itu? Ini kediaman Raja Merah. Kemudian, sekelompok orang saling memandang dengan cemas, semuanya berhenti. Raja Merah adalah seseorang yang membunuh Raja Abadi dengan senjatanya, kekuatan ganasnya tak tertandingi. Reputasinya di dunia ini terlalu hebat. Namun, selama Perang Kuno Abadi, sesuatu terjadi padanya, jadi, dia tidak pernah keluar. Ada beberapa yang mengatakan bahwa dia sedang merawat luka-lukanya, yang lain merasa bahwa dia mungkin telah meninggal. Huang benar-benar datang ke sini. Apakah dia ingin masuk?